Di sebuah ruangan yang sangat gelap dan tertutup, seorang pria bertopeng menonton ulang siaran pertempuran terakhir antara simbol perdamaian, All Might, dan pemimpin League of Villains, All for One. Dinding ruangan tersebut dibingkai dengan banyak gambar All Might dari masa muda hingga masa keemasannya. Pertarungan berakhir dengan All Might mengalahkan All for One dengan jurus pamungkasnya. All Might lalu berdiri merayakan kemenangan, sementara pria misterius itu bersorak memuji All Might yang menang melawan All for One. All Might menunjuk ke layar kamera sambil mengatakan, "Selanjutnya giliranmu." Pria bertopeng itu kemudian menafsirkan pesan tersebut seolah-olah ditunjukkan kepadanya. Dan pria itu pun yakin bahwa sekarang adalah gilirannya untuk menjadi simbol perdamaian sekaligus penerus All Might. Jepang telah memasuki kondisi kekacauan yang tidak terkendali sebagai akibat dari perang antara garda depan pembebasan kekuatan super dan para pahlawan. Banyaknya penjahat yang telah keluar dari penjara mendatangkan malapetaka di jalan-jalan setelah All for One melarikan diri dari Tartarus. Ditambah penurunan signifikan jumlah pahlawan dikarenakan banyak yang meninggal atau pensiun setelah perang. Dengan banyaknya warga sipil yang tidak lagi mempercayai pihak berwenang dan pahlawan, mereka mulai mempersenjatai diri mereka dengan senjata dan barang-barang pendukung untuk mempertahankan hidup. Saat merenungkan keadaan saat ini, dua warga sipil melihat seorang dengan penutup mata yang sedang meminum teh di tengah zona bahaya sambil melihat foto seorang wanita muda. Di salah satu pusat pengungsian sementara di sebuah kota, sekelompok penjahat mencuri persediaan bagi warga sipil. Namun Midoriya berhasil menghentikan para penjahat tersebut dengan kekuatan One for All. Air Force 黒鞭セントルイスセバス 脱獄確保 Saat Midoriya menangkap para penjahat itu, Midoriya melihat pria yang sebelumnya meminum teh dari atas jalan raya yang kemudian pergi setelah melihat Midoriya. Tim Midoriya atau tim 3 melakukan kontak dengan tim 1 yang diketuai oleh Bakugo dan tim 2 yang diketuai oleh Todoroki. Mereka saling berbagi informasi bahwasannya masing-masing dari tim mereka berhasil menangkap penjahat. Ya, tim-tim tersebut telah berkeliling Jepang dalam upaya untuk meredakan kekacauan akibat banyaknya penjahat yang keluar dari penjara. Tak lama setelah itu, semua tim menerima tugas berikutnya untuk menangkap penjahat bernama Kurao Ginji di Pelabuhan Barat. Ginji melarikan diri dengan seorang wanita bernama Anna Scervino. Tim Midoriya yang paling dekat dengan Pelabuhan Barat menjadi tim pertama yang sampai di lokasi. Ketika melihat Ginji, Midoriya menyadari bahwa Ginji tampak berbeda dari informasi yang mereka terima. Midoriya mencoba meraih tangan Anna dan tepat saat Midoriya menyentuhnya, Midoriya tiba-tiba melihat bayangan mawar di sekelilingnya yang menyebabkan Midoriya merasakan sakit yang luar biasa untuk sementara waktu. Ketika Ginji sampai di tempat pengungsian, Midoriya berhasil menyusulnya dan mencoba menghentikan Ginji. Tapi tiba-tiba Ginji menjadi lebih kuat setelah memegang Anna. Sebelum Ginji dapat melakukan serangan balik, pria berpenutup mata yang ternyata bernama Giulio Gandini muncul dan menembak Ginji dari jarak jauh, membuat Ginji melepaskan Anna. Giulio kemudian menembak Anna lagi, namun sebelum peluru tersebut mengenai Anna, sebuah bubble yang dapat memperlambat gerakan muncul di sekitar Anna. Giulio mencoba menembak lagi, tetapi Midoriya menahannya dengan Black Whip. Giulio menodongkan senjata ke arah Midoriya, tetapi Danger Sense atau indera bahaya Midoriya tidak aktif. Yang berarti, Giulio bukanlah ancaman atau penjahat. Pria yang menciptakan bubble muncul dan ia bernama Bruno Golini. Bruno membawa Anna pergi tepat saat anggota tim lainnya tiba untuk membantu Midoriya. Tak lama setelah itu, sebuah kapal tiba-tiba muncul dengan membawa mafia keluarga Golini. Keluarga mafia tersebut terdiri dari Bruno, Camille, Deborah, Paulo, Simon, Ugo, G, dan pemimpin mereka, Valdo. Valdo membuka topengnya, memperlihatkan penampilannya yang seperti All Might ketika dalam masa prime-nya. Saat melihat Valdo, Danger Sense Midoriya tiba-tiba aktif hingga maksimal, yang menandakan jika Valdo adalah sebuah ancaman yang serius. Anna mencoba melawan saat dibawa ke kapal, tetapi Deborah menggunakan quirk-nya Daydream untuk membuat Anna masuk ke dalam hipnotisnya. Ginji mencoba melarikan diri, namun Valdo mengalahkannya hanya dengan satu pukulan. あの女さえいれば怒っちゃうよ
Faldo kemudian mengubah beberapa koinnya menjadi kamera dan meretas setiap jaringan komunikasi yang masih berfungsi agar dapat disaksikan ke seluruh penjuru negeri. Semua orang dan pahlawan terkejut dengan kemunculannya. Faldo mengumumkan bahwa ia datang untuk menyelamatkan Jepang dari keputusasaan mereka yang disebabkan oleh penjahat dan bersumpah bahwa ia akan menggunakan kekuatan dan kekuasaannya untuk menegakkan keadilan dan menjadi simbol perdamaian berikutnya. Midoriya dengan lantang menolak ucapan Faldo dengan mengatakan, jika Faldo melakukan kekerasan seenaknya dan membahayakan warga sipil yang tidak bersalah. Bagi Midoriya, Faldo bukanlah simbol perdamaian. Mendengar ucapan dari Midoriya, Faldo memutuskan untuk melakukan sesuatu agar semua orang dapat tunduk pada kekuatannya. Ia menyentuh Ana dan tiba-tiba kekuatannya meningkat pesat. Kapal mereka berubah menjadi benteng besar dan sebuah cahaya muncul melahap semua orang di sekitarnya. Tim 1, Tim 2, dan Tim 3 yang terdiri dari kelas 1A pun ikut tertelan ke dalam cahaya tersebut. All Might bergegas masuk ke dalam markas besar UA dan bertemu dengan Hawks yang sedang memantau situasi di sana. Mereka kemudian berhasil mengidentifikasi kelompok tersebut yang ternyata adalah keluarga mafia Golini. Sekelompok penjahat yang paling berbahaya di Eropa, yang bahkan pahlawan lain di luar negeri pun berhati-hati saat berhadapan dengan mereka. Setelah benteng besar itu selesai dibangun, Faldo menyulap istana megah untuk dirinya dan keluarga Golini. Ia lalu menghubungi All Might untuk meminta restu All Might agar bisa menjadi simbol perdamaian berikutnya. All Might bertanya kepada Faldo mengapa ia melakukan semua ini. Faldo mengatakan bahwa ia datang karena ketika ia melihat keputusasaan warga Jepang dan pensiunnya All Might sebagai pahlawan, Faldo berusaha membantu mereka yang membutuhkan. Faldo percaya bahwa hanya melalui kekuatan dan kekuasaan, ia dapat mencapai perdamaian yang diinginkannya. All Might lalu meminta Faldo untuk membebaskan warga sipil yang terperangkap, tetapi Faldo menolaknya karena ia membutuhkan objek eksperimen untuk menyempurnakan masa depan idealnya sebagai simbol perdamaian versi dirinya sendiri. All Might mengutuk Faldo karena memelintir idealismenya dengan cara yang tidak benar karena membahayakan orang-orang yang tidak bersalah. Dengan lantang, All Might menyatakan ketidaksetujuannya bahwa Faldo bukanlah cahaya, melainkan hanya sekedar penjahat yang diselimuti oleh kegelapan. Faldo awalnya terkejut mendengar ucapan All Might, hingga ia akhirnya memutuskan untuk menjuluki dirinya sendiri dengan sebutan Dark Might. All Might selanjutnya mengungkapkan bahwa ia telah memilih seorang anak sebagai penggantinya, dan saat ini anak tersebut sedang berada di dalam bentengnya untuk menghentikan Faldo. Faldo, atau sekarang bisa kita sebut sebagai Dark Might, merasa bersemangat untuk bertemu pengganti dari All Might dan bertekad untuk membuat penggantinya bertekuk lutut di hadapannya. Dark Might pun mengakhiri panggilannya. Dark Might kemudian ingin tahu siswa kelas 1A mana yang merupakan pengganti All Might dan memutuskan untuk menguji mereka untuk melihat siapa yang layak menjadi lawannya. Dengan menggunakan kamera video untuk mengamati semua tempat yang berada di dalam benteng, Dark Might melihat bahwa Giulio juga ada di dalam benteng. Awalnya, ia bermaksud untuk mengabaikannya, tetapi Paulo menawarkan diri untuk menyingkirkan Giulio dan menebus kesalahannya karena sudah kehilangan Ana sebelumnya. Dark Might lalu menginstruksikan setiap keluarganya untuk meningkatkan quirk mereka dengan menyentuh Anna. Dan setelah meningkatkan kekuatan mereka masing-masing, keluarga mafia tersebut lanjut ke rencana mereka selanjutnya. Camille menggunakan quirknya untuk menggerakkan benteng, melintasi kota-kota dan melahap semua orang yang ada di sekitarnya. Sementara itu, tim kelas 1A sadar kembali dan berakhir di dalam area benteng yang berbeda. Mereka tidak dapat berkomunikasi satu sama lain. Midoriya dan timnya menemukan sebuah lubang got dan mencoba turun ke dalam untuk menyelidikinya. Tiba-tiba, quirk Midoriya tidak dapat digunakan, dan ia terjatuh ke dalam lubang dan berakhir di area pegunungan yang bersalju. Saat mencari arah, Midoriya bertemu dengan Giulio. Namun tepat saat itu, mereka tiba-tiba disergap oleh beberapa antek keluarga Golini yang menembaki mereka. Dan dengan Midoriya yang saat ini tidak dapat menggunakan kekuatannya, Giulio bertindak sendirian dan berhasil mengalahkan para antek tersebut. Giulio lalu memberikan tumpangan kepada Midoriya dengan sepeda motornya, di mana mereka menggunakan sebuah perangkat dari salah satu antek keluarga Golini untuk menemukan lokasi Dark Might. Mereka berdua lalu memasuki sebuah terowongan dan bertemu dengan Paulo. Midoriya menduga bahwa Paulo adalah orang yang menyebabkan quirknya tidak dapat digunakan. Midoriya yang sudah mengerti cara kerja quirk dari Paulo pun berhasil mengalahkan Paulo setelah kekuatannya kembali pulih.
Setelah Paulo dikalahkan, Dark Mike muncul di hadapan mereka. Tanpa basa-basi, Midoriya langsung menyerang Dark Mike. Tetapi Dark Mike dengan mudah menangkisnya dan mengalahkan Midoriya dengan satu pukulan, membuat Midoriya harus pingsan. Dark Mike kemudian memanggil 2 ekor monster dan menghukum Paulo dengan menjatuhkannya ke dalam sebuah lubang kehampaan. Dark Mike pun meninggalkan Midoriya dan Giulio sambil berkata bahwa mereka bisa bertarung lagi dengannya nanti. Saat berjalan, Dark Mike menyadari bahwa Midoriya berhasil melukai wajahnya dan bersumpah akan membalasnya di pertemuan mereka selanjutnya. Sementara itu, Todoroki dan timnya tiba di pusat kota, di mana di sana mereka melihat banyak warga sipil yang tidak sadarkan diri dan kelopak mawar yang berjatuhan di sekitarnya. Mereka melihat Deborah dan Anna bersama segerombolan warga sipil yang berada di bawah pengaruh kekuatan Deborah. Setiap warga sipil yang menyentuh Anna merasakan kejang-kejang kesakitan dan jatuh pingsan. Deborah menyadari kehadiran tim Todoroki dan menggunakan quirk-nya kepada mereka, menyebabkan tim tersebut terjatuh ke dalam sebuah mimpi di mana mimpi tersebut adalah mimpi yang sangat mereka inginkan. Sementara itu, tim Midoriya yang berniat menyusul Midoriya terjatuh ke lubang got lain dan membawa mereka semua ke pusat kota, di mana mereka bertemu dengan Deborah. Di tempat lain, Bakugo dan timnya bertemu dengan Dark Mike yang ingin menguji mereka untuk menjadi bawahannya dengan mengirim mereka semua ke ruang bawah tanah tempat Simon menunggu mereka. Simon menggunakan quirk-nya untuk memanggil banyak monster, memaksa tim Bakugo untuk berjuang keluar dari bawah tanah. モンスターだ。シントシャッター。ダークシャドウ。 Untungnya, Bakugo dan timnya berhasil menemukan Simon dengan memaksa masuk dan mengalahkannya dengan mudah. Setelah dikalahkan, Dark Mike segera menjatuhkan Simon ke dalam dunia kehampaan juga dan memanggil lebih banyak monster untuk menyerang tim Bakugo. Bersama Giulio, Midoriya telah kembali siuman dan tiba di pusat kota. Mereka menyaksikan semua warga sipil dan siswa kelas 1A tidak sadarkan diri. Deborah mencoba menghipnotis Midoriya dan Giulio, namun Midoriya tersadar kembali setelah disadarkan oleh pendahulu dari One for All. Nana Shimura memberitahu Midoriya bahwa semua orang yang terpengaruh oleh quirk Deborah saling berhubungan satu sama lain, karena Midoriya saat ini dapat melihat beberapa mimpi teman sekelasnya. Nana Shimura mengingatkan Midoriya bahwa setiap orang punya mimpi dan keinginan yang selalu mereka impikan. Dengan Midoriya yang ingin menjadi pahlawan, itu bukan berarti menjadi seperti All Might atau menjadi simbol perdamaian, tetapi melakukan apa yang All Might biasa lakukan seperti menyelamatkan orang lain dan mengulurkan tangan pada mereka yang membutuhkan. Itu membuat Midoriya menjadi pahlawan sesungguhnya. Midoriya kemudian melihat mimpi Giulio yang bekerja sebagai kepala pelayan untuk Anna. Giulio merawat Anna dan membantu Anna ketika Anna mulai merasa kesakitan karena kekuatannya. Di dunia nyata, Deborah menyuruh salah satu warga sipil untuk Giulio sampai mati. Namun Midoriya memanggil Giulio dalam mimpinya, membuat Giulio kembali tersadar dan menembak Deborah di bahunya. Hal ini menyebabkan Deborah menonaktifkan quirk-nya dan membebaskan semua orang yang terhipnotis karena kekuatannya. Anna tersadar dan melihat Giulio. Awalnya Anna merasa senang ketika melihat Giulio, tetapi kemudian Giulio mengarahkan senjatanya ke arah Anna. Saat Giulio menembakkan senjatanya, Midoriya menghentikan tindakan Giulio. Tepat saat itu, Camille datang dan membawa Deborah dan Anna pergi. Giulio dengan marah mencaci maki Midoriya sebagai pahlawan munafik yang tidak tahu apa-apa tentang penderitaan. Dan kemudian akhirnya menjelaskan semua tentang Anna dan keluarga Golini. Giulio menjelaskan bahwa ia adalah seorang kepala pelayan untuk keluarga Scervino yang kaya raya. Ia disewa oleh ayah Anna untuk membantu menetralkan kekuatan Anna. Kekuatan dari Anna sendiri memungkinkan Anna dapat meningkatkan faktor quirk siapapun yang disentuhnya secara fisik. Tetapi hal itu hanya berlaku kepada orang-orang yang cocok atau kompatibel, sementara orang yang tidak cocok akan mengalami rasa sakit yang hebat, seperti yang Anna rasakan pada tubuhnya. Dengan kata lain, quirk Anna dapat menyiksa dirinya sendiri dan orang lain yang tidak cocok dengannya. Namun berkat quirk Giulio yang bernama Neutralization, memungkinkan Giulio dapat menetralkan quirk Anna untuk sementara waktu dengan menyentuhnya, sehingga Anna tidak merasakan sakit di tubuhnya. Dan berkat quirk Giulio juga membuat Anna akhirnya dapat hidup bebas seperti orang lain pada umumnya. Karena Anna sendiri sudah menghabiskan waktu bertahun-tahun lamanya terisolasi
terisolasi tanpa ada satu orang pun yang menemani dirinya. Awalnya, efek kekuatan Anna masih bisa dinetralkan oleh Giulio, tetapi seiring bertambahnya usia, quirk Anna semakin kuat, membuat neutralization Giulio lebih lama untuk menyembuhkan Anna, dan bahkan sampai di titik quirk Giulio tidak dapat menetralkan quirk Anna lagi. Karena kemampuannya yang berbahaya, Anna meminta Giulio untuk berjanji kepadanya. Anna mengatakan, jika suatu saat nanti quirk Anna menjadi tidak stabil dan banyak melukai orang lain, Anna meminta Giulio untuk tidak ragu Giulio pun bersumpah untuk menuruti permintaan Anna sehingga Anna dapat mengakhiri penderitaannya. Namun beberapa saat setelah pertempuran terakhir All Might dengan All For One, keluarga Golini mengetahui tentang quirk Anna dan menyerang rumah keluarga Scervino dan membunuh mereka semua, menyisakan Giulio yang kehilangan lengan kanan, sebelah mata, dan kaki kirinya. Dengan kehilangan lengan kanannya, Giulio menjadi tidak dapat menggunakan quirk neutralization kepada Anna. Setelah Giulio kembali pulih, Giulio pergi ke Jepang untuk mencari Anna dan ingin memenuhi janjinya yang dibuat kepada Anna. Setelah mendengarkan cerita Giulio, Midoriya dan teman-teman sekelasnya menyuarakan keberatan mereka tentang mengakhiri penderitaan Anna dengan cara membunuhnya, karena mereka tahu bahwa cara itu bukanlah yang Giulio dan Anna inginkan. Mereka mengerti bahwa Giulio telah melalui begitu banyak hal untuk membawa Anna kembali, dan selama quirk Anna masih belum hilang kendali, mereka yakin jika masih ada cara lain untuk menyelamatkan Anna selain membunuhnya. Tepat saat itu, Bakugo dan timnya berhasil keluar dari penjara bawah tanah dan memasuki pusat kota untuk bergabung dengan tim lain. Dengan Anna kembali di bawah kendali Deborah, Dark Mike menyadari bahwa kelas 1A cukup kuat. Dan setelah mengetahui bahwa warga dan pahlawan di Jepang tidak akan mematuhinya, Dark Mike memutuskan bahwa jika ia dapat menghancurkan sisa-sisa kepahlawanan di negara tersebut, maka dengan sendirinya semua orang akan tunduk padanya. Untuk itu, Dark Mike meminta Camille mengubah arah ke UA Shelter, tempat All Might dan sebagian besar pahlawan dan warga sipil berada, sehingga ia dapat menghancurkan semuanya dan menjadi satu-satunya yang berdiri dalam ambisinya untuk menjadi simbol perdamaian. Pasukan di UA memperhatikan perubahan arah benteng dan menyadari bahwa benteng itu menuju tepat ke arah mereka. Kepala sekolah Nezu menyatakan bahwa sistem pertahanan UA sangat penting bagi rencana mereka untuk mengalahkan Shigaraki. Maka dari itu, ia memerintahkan semua pahlawan untuk melindungi penghalang tersebut bagaimanapun caranya. Sekelompok pahlawan yang dipimpin oleh Endeavor menuju ke pinggiran kota dan bersiap melakukan serangan terhadap benteng tersebut. Endeavor melepaskan prominence burn miliknya secara penuh, tetapi benteng itu memperbaiki dirinya sendiri dari kerusakan yang ditimbulkan. Yang berarti mereka hanya dapat mengulur waktu bagi kelas 1A untuk menyelesaikan tugas mereka. Di dalam benteng, Dark Mike menyiarkan kepada semua orang bahwa ia akan menjadi simbol perdamaian dengan menghancurkan UA. Dark Mike berencana menghapus peninggalan lama dan menciptakan era baru bagi dirinya. Bakugo memerintahkan sebagian besar kelas 1A untuk mengambil tindakan dan mulai mengevakuasi warga sipil secepat mungkin. Sementara ia, Midoriya, Todoroki, dan Tokoyami bergerak maju menuju istana untuk menyelamatkan Anna dan mengalahkan Dark Mike. Giulio mengikuti mereka. Ia berniat menggunakan pengetahuannya untuk membantu mereka dalam pertarungan. Saat kelas 1A lainnya mengumpulkan warga sipil, mereka menerima bantuan dari Mirio yang dapat dengan mudah menyusup ke benteng dengan kekuatan miliknya dan membantu mengarahkan semua orang menuju pintu keluar. Di luar kota, kelas 1A dihadang oleh sekumpulan monster yang dipanggil untuk menghentikan mereka, dan mereka semua pun memutuskan untuk melindungi warga sipil dan melawan para monster. Sementara Mirio mengawal warga sipil ke tempat yang aman. Mirio kemudian memberi sinyal kepada para pahlawan tentang lokasi warga sipil. Endeavor segera menyerang lokasi tersebut untuk membuat lubang yang cukup besar bagi warga sipil untuk jatuh. Dengan semua pahlawan menunggu di luar untuk menangkap mereka semua dan membawa mereka ke tempat yang aman.
Meskipun sudah kelelahan, Endeavor memutuskan untuk terus menyerang demi bisa memperlambat laju kapal agar tidak mendekati kota. Midoriya, Bakugo, Todoroki, Tokoyami, dan Gyurio memasuki bagian dalam terowongan gerbang, di mana mereka dikelilingi oleh banyak monster. Tokoyami tetap tinggal dan menahan para monster tersebut, sehingga yang lain dapat terus maju. 徳神くん行け緑谷 Ketiganya dan Gyurio mencapai gerbang depan, tetapi Ugo dan Gil sudah menunggu mereka. Bakugo dan Todoroki menawarkan diri untuk tetap tinggal dan menghadapi mereka, sementara Midoriya dan Gyurio bergerak maju untuk mengeluarkan Ana dari istana. Meskipun pada awalnya Bakugo dan Todoroki dibuat kesulitan oleh quirk Ugo telekinesis yang dapat menggerakkan benda mati, dan quirk Gil teleportasi yang memungkinkannya untuk memindahkan material atau makhluk hidup apapun yang disentuhnya ke suatu tempat dalam jangkauan penglihatannya. Namun setelah menyadari kekuatan mereka, Todoroki dan Bakugo pun berhasil mengalahkan kedua mafia tersebut. 焼き尽くす全てを爆破する手間かけさせやがって Di taman istana, Midoriya dan Gyurio berhadapan dengan Bruno yang menggunakan quirk pelambat suatu objek dalam jangkauan tertentu. Namun karena Midoriya sudah memahami quirk dari Bruno, Midoriya melontarkan dirinya dengan sangat cepat sehingga ia tetap mampu menembus bubble pelambat milik Bruno dan langsung mengalahkannya. そんなスピードで Dark Mike melarikan diri bersama Ana ke lantai atas benteng dengan Midoriya dan Gyurio yang terus mengejar mereka. Di lantai atas, Dark Mike mengenakan kostum Silver Age milik All Might dan menyentuh Ana untuk meningkatkan quirknya alkimia ke level yang lebih tinggi. Dark Mike pun mampu dengan mudah mengalahkan Midoriya dan Gyurio. Midoriya kemudian menggunakan smoke screen untuk membutakan All Might, sementara Gyurio pergi menyelamatkan Anna, tetapi ia dihentikan oleh Deborah dengan hipnotisnya. Midoriya lalu dihentikan oleh Dark Might dan dipaksa untuk menyaksikan Anna yang masih dihipnotis oleh Deborah untuk membunuh Gyurio. Namun di luar, saat Endeavor kembali menyerang benteng untuk menciptakan lubang masuk bagi para pahlawan, getaran ledakannya menyebabkan Anna gagal membunuh Gyurio. Mata robot Gyurio yang tidak terpengaruh oleh hipnotis Deborah mengenali Deborah dan lengan robotnya hampir menembaknya, tetapi kehabisan peluru. Namun kemudian Gyurio menggunakan kaki kiri robotnya untuk mengaktifkan jet booster yang memungkinkannya terbang dan menabrak Deborah hingga pingsan. Anna akhirnya terbebas dari hipnotis dan melihat Gyurio yang terluka parah. Sementara itu, Kelas 1A kalah dalam pertempuran melawan para monster benteng. Karena setiap kali mereka menghancurkannya, monster-monster itu terus bermunculan. Dan di ambang kekalahan mereka, para pahlawan dari luar berhasil masuk ke dalam benteng dan membantu mereka semua. Bakugo dan Todoroki segera tiba dan menolong Midoriya, di mana ketiganya bersiap bertarung melawan Dark Might. Dark Might menyentuh Anna sekali lagi untuk meningkatkan kekuatannya dan mengubah kostumnya menjadi kostum Golden Age. Trio pahlawan itu pun mengerahkan segalanya untuk mengalahkan Dark Might.
Dalam kekalahannya, Valdo mengingat kembali ucapan pemimpin keluarga Golini sebelumnya yang ia bunuh, yang mengatakan bahwa Valdo salah mengartikan tentang All Might yang meraih idealisme sebagai simbol perdamaian hanya dengan kekuatan. Faktanya, alasan All Might dapat menjadi simbol perdamaian bukan hanya dengan kekuatannya saja, melainkan All Might telah menginspirasi begitu banyak generasi pahlawan yang saat ini meneruskan tujuan mulianya dengan membantu banyak orang yang membutuhkan pertolongan. Kekalahan Dark Might menyebabkan semua monster di dalam benteng menghilang. Dan Mirio menemukan Camille, menyebabkan benteng raksasa tersebut mulai jatuh dari langit. Quirk Anna kemudian lepas kendali karena penggunaan yang berlebihan. Hal itu menyebabkan Anna kehilangan kendali atas quirknya. Akibatnya, Dark Might yang masih terpengaruh oleh kekuatan milik Anna berhasil mendapatkan kembali kesadarannya dan mengubah dirinya menjadi monster raksasa. Sementara Todoroki dan Bakugo melawan Dark Might, Midoriya mencoba untuk membawa Giulio mendekati Anna. Giulio berhasil menyentuh Anna, dan berkat quirk Anna yang lepas kendali, quirk neutralization milik Giulio meningkat ke level yang lebih tinggi, sehingga ia dapat kembali menetralkan kekuatan Anna. Di luar, Midoriya, Bakugo, dan Todoroki sekali lagi mengerahkan seluruh kekuatan mereka dan berhasil mengalahkan Dark Might. Dengan kekalahan keluarga dari mafia Golini, UA Shelter kembali aman, dan semua orang menyemangati para pahlawan dan kelas 1A atas kemenangan mereka yang gagah berani. Anna kembali pulih, dan Giulio memberitahu Anna bahwa ternyata dirinya cocok dengan quirk Anna, sehingga kemampuan quirknya meningkat dan mampu menonaktifkan quirk Anna secara permanen. Giulio memberitahu Anna bahwa ia tidak perlu lagi mengawasinya sekarang, karena Anna tidak dapat menyakiti siapapun lagi. Giulio pun kemudian pergi meninggalkan Anna. Tetapi Anna menghentikannya dan mengatakan bahwa ia senang karena sekarang mereka bisa setara, bukan lagi seorang majikan dan pelayan. Midoriya merasa senang melihat Anna dan Giulio dapat tersenyum kembali, dan ia teringat kembali tentang ucapan Nana Shimura kepadanya, bahwa bahkan di saat putus asa dan kesedihan menerpa kita, keinginan dan impian seseorang akan tercapai selama kita mau berusaha, dan perasaan tidak akan menyerah itulah yang berubah menjadi cahaya harapan yang akan menyinari simbol perdamaian baru seperti yang diciptakan oleh All Might. Sementara itu, All For One duduk dengan sabar dalam persembunyiannya saat Shigaraki akhirnya terbangun kembali. Oke, untuk video kali ini cukup sampai di sini. Terima kasih kalian yang sudah menonton. Like video ini jika kalian suka. Jangan lupa komen di bawah untuk kritik dan sarannya. Dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya.